Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem bawahnya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para teman-teman yang berbahagia, sehat semuanya hari ini ya? Alhamdulillah sehat ya. Bagi teman-teman yang hari ini yang kurang sehat ya, semoga Allah segerakan sehat kembali. Bagi yang berhalangan tidak masuk kerja, semoga Allah cabut halangannya sehingga besok bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Bagi yang habis sakit ya, baru sembuh ya, semoga diberikan kesehatan terus. Amin ya robbal alamin. Tentu nikmat yang utama adalah nikmat kesehatan ya, kita bisa sehat. Yang kedua nikmat iman, iman kita semakin bertambah sehingga kita menjadi pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh amaliyah kebaikan. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Teman-teman yang berbahagia, seperti biasa ya, kajian Selasa 2 bulanan ya bersama dengan saya. Kita akan bedah buku lagi. Kalau kemarin kita bedah buku Talent is Overrated, sekarang ada satu buku yang cukup menarik ya. Buku ini rekomendasi dari foundernya Lemonilo ya, Mas Fandi ya. Judulnya Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman yang menulis ya. Atau bagaimana kita bisa berpikir ya. Jadi tata cara berpikir itu hanya ada dua macam. Kita berpikir positif atau kita berpikir negatif. Hanya dua saja. Kalau nggak positif ya negatif. Kalau nggak suuzon ya husnuzon, gitu aja. Pengarangnya adalah Mbah Daniel Kahneman ya, usianya 90 tahun, baru meninggal tahun kemarin aja 2024. Seorang profesor ya, ilmu behavior economics ya, dari Princeton University. Dia pemenang Nobel ekonomi pada tahun 2002. Nama lengkapnya Daniel Kahneman BA PhD ya, ini pengarang banyak ya, dia mengarang buku-buku yang di situ temanya adalah behavior habits ya tadi kebiasaan hidup. Jadi menurut Kahneman ini berpikir itu ya hanya ada dua model saja. Kalau enggak cepat ya lambat. Dan semua manusia punya yang kayak gini nih, bisa berpikir cepat, bisa berpikir lambat. Enggak semua pekerjaan harus cepat. Bisa juga dalam pekerjaan kita dituntut untuk berpikir agak lambat. Coba kita cek. Yang pertama adalah slow thinking, yaitu proses memikirkan sesuatu secara perlahan dengan melibatkan beragam pertimbangan, membandingkan cost and benefit ya, biaya dan keuntungan. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, bahasa ustadznya ya, mudharat dan manfaat sebelum melakukan pengambilan keputusan pelan-pelan. Atau dalam bahasa akademiknya berpikir analisis, itu namanya slow thinking. Bukan lola ya, lola itu loading lama, dikandani A mudengi B, kon ngalor malah ngidul, dikandani bolak-balik isi ajek wae orang mudeng-mudeng, bukan. Slow thinking itu berpikir analis sebenarnya, banyak pertimbangan. Contohnya sederhana, contoh ya, profesi pekerjaan apa yang akan kita pilih? Kita pikir dulu, baru lulus iki aku enake apa ya? Apa dodolan es ning pinggir dalan ngono ku ya, lagi viral kan es teh ngono ku. Apa dodolan boba, berpikir. Sehingga memutuskan sampai melamar di BMT Ostabik misalnya, teman-teman yang baru mungkin ya. Berpikir kalian. Kalau enggak ya wis lah, pokoknya aku buat lamaran semua perusahaan, saya sebar lamaran ini, wis engko kecantol apa wae. Itu berpikir, dianalisa dulu, enggak langsung. Atau yang kedua
Kalau yang baru lulus ada rezeki mau ambil kuliah jurusan apa ya? Jurusan ekonomi, guru wakeh, bahkan di BMT ini banyak sekali sarjana pendidikan yang menjadi karyawan BMT, ono SPD, ono SPDI. Jadi berpikir agak lama kita berpikir, menganalisa. Nah, yang ketiga mau menikah dengan siapa? Ini malah jeruneh nanya. Mau menikah dengan siapa? Kalau ada pertanyaan, kamu mau nikah? Iya mau. Cuma pertanyaannya, dengan siapa saya akan menikah? Menentukan jodoh pilihan kan berpikirnya harus slow thinking, dianalisa. Jangan-jangan nanti pilihannya salah. Angkel lah dijol ya Pak Abing ya. Gua anteng wonge jebule mau kondo. Lah. Wayu tapi yo kon isane mek nggur masak banyu karo masak mie ya kangelan. Ya, maka dipilih. Mau jodoh seperti apa, mau pendamping seperti apa yang kita inginkan nanti ya. Monggo ini ya teman-teman yang jomblo ya, monggo ya. Dipilih, dianalisa benar-benar. Walaupun Nabi juga sudah menyebutkan kalau menikah itu ada beberapa kriteria. Dipilih dulu yang pertama apa? Lijamaliha, ganteng apa ayu. Terus lima liha, sugih apa ora. Nah iso ya golek sing ayu sing sugih. Golek sing ganteng sing sugih. Linasabiha, cek nasabnya, keturunan baik-baik apa enggak. Kalau udah enggak dapat ketiga-tiganya, ya golek wong ayu wis rada angel, golek wong sugih ora entuk, nasabnya yang masih bagus. Yang terakhir kan lidiniha, agamanya. Karena agama akan membuat kita beruntung. Nah, itu slow thinking teman-teman namanya. Berpikir secara analis. Yang ketiga, yang keempat misal ini produk baru apa yang akan kita kembangkan. Nah, ini kalau di BMT ya, bagian pemasaran, Mas Arifin dan teman-teman ya, produk baru apa ini yang kita kembangkan, dianalisa. Pemasarannya baik enggak nih kira-kira? Pesaingnya bagaimana? Ini Blue Ocean atau Red Ocean ini kalau bahasa bisnis ya. Dicek benar-benar. Sehingga kita keluarkan betul-betul produk ini banyak diminati. Tidak di-share terus ya. Kadang kami di SDI juga karyawan ya sering nge-share kelowongan terus ya. Yang terakhir, program kerja apa yang akan kita prioritaskan? Kalau di perusahaan atau kita di departemen ada banyak program apa yang harus kita prioritaskan ini? Mana yang penting ini mana? Yang memang bisa menghasilkan benefit, cost-nya rendah, di mana program ini nanti bisa membuat teman-teman maslahat misalnya. Itu namanya slow thinking atau bahasa akademiknya berpikir secara analis. Yang kedua adalah fast thinking, berpikir cepat. Definisinya adalah mode berpikir secara cepat, intuitif tentang beragam hal yang ditemui dalam kehidupan. Model ini tanpa proses analisa ya, dan tanpa melibatkan banyak variabel. Pokoknya ya, relatif lebih cepat ini. Nah, bahasa Pak ini sat-set wat-wat ya. Tapi perlu juga prioritas, mana yang perlu slow thinking, mana yang perlu fast thinking. Coba kita cek contoh-contohnya. Contoh misal ini yang fast thinking, mau makan siang di mana, dengan lauk apa, ini ora usah mbok analisa ya. Lauk tempe itu mengandung gizi seberapa, enggak usah, pokoknya makan siang hari ini kemana gitu saja cukup. Nggak usah perlu analisa terlalu mendalam. Yang penting hari ini kita bisa makan siang. Atau yang kedua, nanti pulang enaknya lewat mana? Nah, nggak usah lama-lama, kalau banjir lewat sini gitu aja, nggak usah dianalisa detail pakai Google Map meletakkan dindi, ya kan, nyasar ya. Saya pernah ke rumah temen ya, naik kendaraan roda 4, Google Map kon nyebrang kali ya, betul kali itu hanya untuk kendaraan roda 2 dan Google Map seperti itu. Atau kalau yang suka scroll ya di HP-nya, mau scroll dan menikmati konten seperti apa ya, nggak usah pikir terlalu analis kalau untuk hiburan ya, kecuali memang kontennya untuk pengembangan diri. Yang terakhir, menilai orang dari perjumpaan dan tatapan pertama. Nah, ini fast thinking biasanya. Wah, di sopo kok merengut cah, wah rafe ini ya. Kalau ini benar bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar ya. Aku nyopo Mbah Lis yang biasanya tak godeni kok ini kok
menengah iki dudu Mbah Lis iki jangan-jangan ngono kan ya. Kodamnya Mbah Lis. Itu fast thinking ya, yang perlu berpikir cepat aja gitu. Nah, dua pemikiran itu atau dua pola pikir itu dipengaruhi oleh yang namanya jebakan mode berpikir atau yang disebut dengan cognitive bias. Cognitive bias itu teman-teman sekalian bisa menimbulkan thinking error pikiran kita ya. Semacam bias atau prasangka dan persepsi yang salah dalam benak kita. Bias ini melahirkan thinking error yang akan membuat kita mengambil sebuah keputusan yang tidak optimal dan tidak objektif. Mungkin dalam bahasa akademisnya hipotesis atau hipotesa, kesimpulan sementara dijadikan konklusi. Wis pokoknya iki selek, wis pokoknya iki. Ya. Kadang ya, nah ini godaan, cobaan bagi teman-teman yang diamanati level-level tertinggi di sebuah perusahaan. Kalau kita tidak bisa berpikir analis ya lebih detail, bisa jadi subjektivitas kita jadikan sebuah kesimpulan yang objektif. Nah, itu namanya cognitive bias. Menurut Kahneman ya ada 5, tapi kita membahasnya hari ini 2 saja karena saya tidak akan panjang lebar kalau hari ini kita sharingnya ya. Yang pertama ada loss aversion error, nomor 2 availability bias, yang ketiga representative bias, yang keempat illusion of understanding. Ini yang paling banyak, nomor 4 biasanya illusion of understanding. Yang kelima adalah sunk cost fallacy. Kita akan bahas 2 saja, yaitu loss aversion error dan availability bias. Apa itu loss aversion error? Coba cek masing-masing. Kita sering kena loss aversion error nggak teman-teman sekalian? Misal ini ada bias takut rugi namanya. Bias ini akan membuat seseorang terlalu takut dengan potensi kerugian yang akan terjadi, sehingga dia sangat takut mengambil risiko dan akhirnya tidak mau berbuat apa-apa. Bias ini melawan inovasi dan lebih dekat kepada traumatik ya. Secara sederhana, kehilangan uang 100.000 terasa lebih menyakitkan daripada mendapatkan uang dengan nominal yang sama. Duh, dikelangan ya. Padahal kalau kita berinovasi, kita akan mendapatkan uang lebih dari 100.000, takut rugi. Ya ini cobaannya teman-teman yang akan memulai usaha. Biasanya ada loss aversion error. Cobaan teman-teman yang menjadi karyawan baru di BMT Fastabik ya. Contohnya misal untuk investasi, seorang investor mungkin lebih cepat menjual saham yang mengalami penurunan harga untuk menghindari kerugian lebih lanjut, meskipun analis menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi keuntungan yang besar di masa depan ya. Kalau jenengan pernah main saham, atau di sini ada yang main saham, bayar reksadana atau apa, nah ini tantangannya di sini. Saya pernah beberapa kali main saham ya, memang ya ini tantangannya. Ini kalau nggak tak jual ya, akhirnya yang paling aman kita main emas ya, apalagi emas yang gemuk-gemuk itu ya, emas Bima yang baru-baru itu ya. Si lemu-lemu ya. Lebih main emas lebih aman. Kalau mau sampingan yang aman ya kita main saham ya, teman-teman ya. Kalau nggak main saham yang jenengan ya fokus kerjanya hilang, atau main investasi emas yang resmi, tapi ya itu nanti kena namanya loss aversion error. Wah ini gimana ya, tapi kalau emas aman pasti akan naik. Contoh misal lagi ini ya, promosi misal, seorang karyawan mungkin menolak tawaran promosi yang menjanjikan kenaikan gaji jika promosi tersebut dianggap akan menimbulkan resiko kehilangan status atau posisi yang sudah ada, ataupun menyebabkan dia akan sulit beradaptasi. Dalam artian dia sudah nyaman pada zonanya atau comfort zone. Karena kan banyak teman-teman yang kita motivasi untuk bisa naik kelas ya, promosi, ada yang nggak mau. Nah, dia sudah merasa nyaman di bagian itu. Jangan ya konco-konco ya. Ayo bergerak terus ya. Takut ya, nanti kalau nggak bisa bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Nah, itu namanya kena loss aversion error.
Walaupun akan terjadi, tapi kalau jenengan yakin insya Allah bisa. Itu ya, coba dicek masing-masing kira-kira dalam kehidupan sehari-hari jenengan punya ini enggak, kena ini enggak, loss aversion error ya. Mungkin dalam keluarga ya punya traumatik apa, itu namanya loss aversion error. Berikutnya yang kedua adalah availability bias atau yang disebut dengan bias tekstual. Bias yang membuat seseorang mengambil kesimpulan hanya dengan atau hanya dari fakta dan data yang tersedia saja, atau biasanya terpengaruh oleh kesimpulan atau komentar netizen. Netizen bukan Tuhan ya teman-teman ya. Netizen muning ini ya, iya itu namanya availability bias. Contoh misal berita negatif ini. Setelah membaca berita tentang kecelakaan pesawat, seseorang mungkin menjadi lebih takut untuk naik pesawat dibandingkan naik mobil. Padahal secara statistik kecelakaan pesawat lebih jarang terjadi. Jarang. Kalau mobil kan sering terjadi. Tapi takut dia karena ngerti baca berita tentang kecelakaan pesawat, apalagi media sosial. Nah sekarang yang baru-baru akan terjadi lagi COVID-19, jangan dibaca. Kalau kita ingin tidak terkena availability bias, nggak usah dibaca. Udah, kita menenangkan pikiran kita, ya, kondisi fisik dijaga ya kayak gitu. Nah, bahkan Kemenkes sendiri sudah menghimbau itu, ya, di beberapa negara sudah terjadi yang namanya COVID-19. Lalu Kemenkes menghimbau kita butuh 2000 relawan untuk mencoba vaksinnya dari Bill Gates. Ya ini pengiringan opini lagi. Siapa yang mau? Yo nak divaksin langsung sehat, nak divaksin langsung mempercepat umur ya. Nah, gitu. Kecuali yang memang sudah bosan hidup ya, monggo ya, bisa mendaftarkan diri ya. Itu namanya berita negatif. Yang kedua misal contoh, setelah melihat iklan tentang produk tertentu, seseorang mungkin menjadi lebih cenderung memilih produk tersebut meskipun ada produk lain yang mungkin lebih baik. Ya ini berita positif. Yang satu termakan omongan netizen, yang satu termakan iklan. Oh iki lho apik, iklannya apik. Sirah mumut ngombe Paramek langsung mari ya. Apa meneh Paramek campur Sprite langsung mari tenan ya. Terus gak pusing lagi. Ya itu namanya availability bias. Jadi kita hanya menyimpulkan sesuatu pada fakta-fakta yang sementara sebenarnya, analisa atau data yang tidak lengkap. Kita simpulkan sebuah kebenaran. Apalagi didukung oleh teman-teman yang lain. Oh iya bener iku, iya bener iku. Kalau kita terpengaruh tentang hal itu, ya akan menyebabkan thinking error, sehingga kita akan salah dalam melakukan tindakan. Maka teman-teman ya, sebelum saya tutup, sudah jam 7.41, marilah ya kita membiasakan berpikir dengan metode analis ya. Jangan langsung kita menyimpulkan sesuatu tanpa kita menganalisa terlebih dahulu. Jangan-jangan salah. Menyimpulkan orang jelek jangan dulu ya, kecuali memang sudah secara analisa data-data semua menunjukkan oh ya orang ini tidak baik, monggo. Takutnya kalau kita bilang kayak gitu wong iki elek, nah, nanti seuzon kita ya, terutama teman-teman yang ada di SDI ya, kami sampaikan dalam menilai orang harus betul-betul objektif ya, perlu analisa yang detail sampai menyimpulkan oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini ya, agar tidak menimbulkan thinking error dan kesalahan membuat kesimpulan. Saya kira itu teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi 3 cognitive bias sambil nanti kita cek konklusi buku itu. Saya juga baru baca 50% dari buku itu. Saya kira itu, matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini ada insight ya, ada wawasan baru